Malam ini Gubernur DKI Jakarta sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam untuk membahas apa itu KSBB dan sejauh mana efektivitas penyaluran bantuan sosial dari pemerintah di tengah pandemi corona. Saya coba untuk sapa, selamat malam Pak Gubernur Anies Baswedan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sofi, Bapak Kompas TV. Ya. Pak Anies, begini Pak Anies, yang mau saya tanyakan KSBB ini kan tadi saya sempat buka websitenya Corona di DKI Jakarta, ada dua pilihan. Pertama, transfer ke beberapa lembaga yang diajak bekerja sama oleh Pemprov, yaitu PMI, Basnas DKI, Rumah Zakat, dan juga ACT, lalu bisa langsung berdonasi ke daerah terdampak. Saya melihatnya ini memang Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk jadi fasilitator. Ini bantuan dari warga kepada warga difasilitasi oleh pemerintah provinsi, itu apakah sesuatu yang lazim, Pak Anies? Ya, jadi begini, betul Sofi, bahwa memang ini dirancang untuk warga Jakarta membantu kepada saudara satu kota ini. Jadi pemerintah mengerjakan bagian kita. Kita memberikan bantuan secara reguler. Tapi juga masyarakat kita ini banyak yang ingin berbuat baik. Banyak yang ingin membantu. Kami menerima begitu banyak pertanyaan. Pak, kami ingin membantu harus kemana? Kami ingin menyumbang harus kemana? Nah, jadi kemudian kami siapkan platform ini. Platform ini, seperti tadi Sofi bisa lihat, bahwa ada wilayah-wilayahnya. Jadi bisa milih itu dari petanya, RW yang mana mau dibantu, nanti di situ keluar jumlah kakaknya berapa yang membutuhkan, siapa nama ketua RW-nya, kemudian bisa langsung juga membantu. Jadi tujuan dari ini adalah untuk kita ingin pembatasan sosial yang sekarang sedang berlangsung, nanti berbuah pada solidaritas sosial. Kita tidak menginginkan pembatasan sosial ini buat kita makin berjarak. Dan di Jakarta itu ada warga yang alhamdulillah punya tabungan, tapi ada warga yang tidak punya tabungan. Ketika kegiatan perekonomian berhenti, bagi mereka yang punya tabungan, maka mereka menggunakan tabungannya untuk melewati masa sulit ini. Tapi bagi yang tidak punya tabungan, di situ muncul tantangan. Nah, dengan ada seperti ini, maka kita bisa saling membantu sesama warga Jakarta. Jadi tujuan dari pemerintah bukan sekedar meringankan saudara-saudara kita yang hari ini mengalami kesulitan, tapi juga tujuannya membangun keeratan sosial, membangun solidaritas sosial. Itu yang kita bangun lewat sistem ini. Pak Anies, soal KSBB ini tentu kita apresiasi karena bagaimanapun banyak sekali warga di DKI Jakarta maupun di wilayah-wilayah lain yang memang butuh bantuan. Tapi saya harus bertanya ini, kemudian ada inisiasi dari Anda untuk membuat KSBB ini, apakah saat ini bolehkah saya tahu APBD DKI Jakarta untuk alokasi bansos itu berapa, Pak? Yang kami tahu ada realokasi sebesar 10,6 triliun ya dari APBD ya. Adakah anggaran-anggaran lain untuk bansos? Ya, jadi setiap kali kita keluar bansos itu sekitar 350 sampai 400 miliar. Setiap kali siklus bansos dikeluarkan. Jadi apalagi di masa seperti sekarang, DKI itu adalah sebuah provinsi yang anggarannya mengandalkan kepada pajak. Jadi ketika kegiatan perekonomian tumbuh berkembang, maka pajak didapat dengan baik. Pada saat perekonomian tidak bergerak, maka tidak ada pajak juga. Jadi diproyeksikan di tahun ini, pendapatan DKI yang diproyeksikan semula anggaran itu 87 triliun, ini akan turun sekitar 53%. Jadi ini adalah sebuah pengurangan pendapatan yang luar biasa, dan separuh pendapatan itu hilang karena memang pendapatan dari pajak turun secara drastis. Jadi apakah Anda mau bilang bahwa karena pendapatannya turun secara drastis sehingga Pemprov DKI tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan sosial sehingga saat ini menggelar KSBB sebagai bentuk upaya menambah dana untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu? Kalau bantuan sosial sudah diberikan oleh Kementerian Sosial, bantuan Presiden itu diberikan tiap 2 mingguan. Jadi kalau itu sudah ada. Jadi itu tidak ada masalah dengan itu. Jadi ini justru untuk mengisi agar masyarakat Jakarta yang ingin membantu bisa melakukan, dan kita pasti ketemu dengan situasi di mana
ada masyarakat-masyarakat yang belum tentu sudah tercatat. Karena kita tahu ketika pencatatan, banyak dari masyarakat yang memang sudah lama berpenghasilan rendah. Mereka selalu tercatat sebagai kelompok yang membutuhkan. Begitu ada krisis seperti ini, banyak masyarakat yang sebelumnya tidak masuk di dalam kelompok membutuhkan, sekarang jadi membutuhkan. Betul. Jadi di DKI ini, kalau bicara alokasi, kita alokasikan cukup besar. Tadi Anda sebutkan sendiri, hampir 10 triliun dialokasikan. Nah, tetapi ini bukan soal alokasi dananya. Ini soal membangun solidaritas sosialnya. Ini jauh lebih luas dari itu. Justru sekarang kita mau ubah, biasanya segalanya diambil alih oleh negara. Kemudian pemerintah yang memberikan, pemerintah yang dapat kredit, pemerintah yang dipuji, pemerintah yang mendapatkan seakan-akan satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah. Saya justru ingin membalikkan pesan itu, bahwa Indonesia sekarang sudah maju, sudah berhasil memunculkan kelas menengah, sudah berhasil memunculkan mereka yang sejahtera. Sekarang saatnya pemerintah bukan sekedar menjadi penyelenggara dan pemberi solusi, tapi pemerintah juga menjadi penyelenggara gerakan masyarakat. Solidaritas itu dibangun. Jadi ini melampaui sekedar persoalan mengerjakan bantuannya. Ini adalah untuk membangun gerakannya. Dan kita mengetahui begitu banyak dermawan yang ada di kota ini, mereka semua ingin membantu, tapi di sisi lain, mereka juga punya kendala, tidak bisa keluar rumah. Kemudian ada kendala yang kedua, mereka kemana saya harus membagikan? Kita siapkan agregator-agregator yang tadi disebutkan. Ada Palang Merah, ada aksi cepat tanggap, ada Basnas, ada Yayasan Rumah Zakat. Itu semua adalah agregator di mana bisa menyalurkan lewat mereka. Pak Anies, tapi punya pilihan juga untuk memberikan langsung kepada masyarakatnya. Pak Anies, begini, saya sudah berbincang dengan beberapa gubernur di wilayah-wilayah yang lain. Bansos itu beriringan antara yang dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kondisinya untuk DKI Jakarta saat ini seperti apa? Saat ini pemerintah pusat sedang menyelesaikan tahap pertama di tanggal 20 sampai dengan tanggal 4 Mei. Itu adalah bantuan tahap pertama. Mereka sedang jalankan sekarang. Kalau untuk DKI Jakarta? Mereka sedang bekerjakan. Jadi mereka menggunakan, karena tidak menggunakan jalur dari Pemprov DKI. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menugaskan kepada dua PT POS dan PT Tani kalau tidak salah untuk melakukan distribusi. Sehingga mereka melakukan distribusi langsung dengan alamat-alamat yang sudah dimiliki dan kemudian melaporkan kepada kita progresnya. Pak Anies, saya hanya ingin mendapatkan kepastian saja. Ini kan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyatakan bahwa DKI Jakarta itu realokasi anggarannya tertinggi, 10,64 triliun rupiah. Ini semuanya disalurkan untuk bansos atau tidak, beriringan dengan bansos dari pemerintah pusat atau tidak, Pak Anies? Oh, tidak, Mbak. Kalau seperti itu rasanya Anda harus membaca lebih detail lagi. Anda harus baca PR-nya nih sebelum tanya. Jadi diperhatikan di situ ada untuk kesehatan, ada untuk bantuan sosial, ada untuk kegiatan, juga untuk penanganan dampak ekonomi, ya. Persis, ada lebih detail dari itu. Yang saya catat adalah di sini untuk hibah atau bansos 6,2 triliun dari 10,6 triliun itu, Pak Anies. Nah, apakah ini bentuknya disalurkan kepada masyarakat seperti apa? Bentuknya bervariasi dan Anda harus sadar bahwa ini bukan seperti bencana gempa bumi yang kemudian sekali peristiwa lalu sesudah itu recovery. Ini adalah situasi yang kita tidak tahu kapan akan selesainya. Jadi kalau kita menyiapkan itu artinya untuk sampai akhir tahun kita siapkan. Dan kemudian karena itulah kemudian kita lakukan secara bertahap dan ini dikerjakan bersama dengan pemerintah pusat. Jadi justru ini menjadi salah satu contoh kita bersiap. Tugas pemerintah itu bersiap dengan segala kemungkinan dan itu yang kita lakukan. Tugas kami bukan melakukan ramalan kapan selesai, kita tidak tahu kapan selesai. Tapi tugas kita memastikan bahwa ada cukup alokasi yang kita bisa lakukan untuk mengamankan bila situasinya terus-menerus seperti
sekarang ini. Pak Anies, bolehkah kemudian saya simpulkan dari pernyataan Anda bahwa sampai dengan saat ini ya, kita kan tidak tahu pandemi akan berlangsung berapa lama. Sampai dengan saat ini, untuk di DKI Jakarta, yang diedarkan kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bansos dari pemerintah pusat, sementara DKI Jakarta jadi talangan atau jaga-jaga dulu, begitu? Tidak bisa Anda menyimpulkan seperti itu. Jadi yang benar adalah? Ya, jadi yang benar adalah kita bekerja bersama. Pemerintah pusat menyiapkan untuk 3 bulan. Dan itu dilakukan 2 minggu sekali. Dan itu yang kemudian kita kerjakan. Jadi sekarang berjalan itu. Di sisi lain, banyak dari mereka yang membutuhkan, yang belum masuk dalam daftar. Kenapa belum masuk dalam daftar? Karena mereka dulunya berpendapatan. Bukan masuk kategori pendapatan rendah. Kemudian terjadi krisis. Mungkin di minggu pertama, minggu kedua masih tidak ada masalah. Ternyata di bulan kedua mereka masuk yang membutuhkan. Nah, kelompok seperti ini itu berkembang terus. Jadi, Sofi harus sadari bahwa yang namanya mereka yang membutuhkan itu dinamis. Di sisi lain, ketika pemerintah bekerja dengan angka yang besar, itu perlu waktu melakukan penyesuaian. Jadi, pemberian pertama, pemberian kedua, datanya ditambah lagi. Nah, kita mengisi itu dengan membuat platform ini juga. Satu sisi kita bisa melakukan penambahan data, kemudian di sisi lain kita mengundang kepada masyarakat, termasuk organisasi-organisasi penyelenggara bantuan sosial. Seperti yang tadi dimunculkan juga sebelum kita dialog tentang aksi cepat tanggap. Di situ orang bisa menelpon, kemudian menyampaikan bahwa mereka membutuhkan, lalu dikirimkan beras 5 kilo saat itu juga. Jadi pada saat ini, Mas Sofia, yang harus dijalankan adalah bukan saling menyudutkan, bukan saling menyalahkan. Yang saat ini dilakukan adalah membangun perasaan kolaborasi, membangun perasaan kebersamaan, bahwa inilah tanggung jawab kita semua. Ada tanggung jawab yang dikerjakan pemerintah menyiapkan untuk masyarakat mengambil tanggung jawab juga, kemudian pemerintah memberikan ruang kepada penyelenggara organisasi-organisasi sosial untuk ikut mengelola bantuan dari masyarakat. Baik. Jadi, tone yang harus dibangun, nada yang harus dibangun adalah nada untuk saling support. Ini bukan saatnya nada untuk saling memojokkan. Ini bukan saatnya nada untuk saling menyalahkan. Ini adalah situasi yang harus kita bangun. Mari, apa yang Anda bisa lakukan, apa Anda bisa lakukan. Itu tone yang harus dibangun, dan saya rasa media punya peran yang amat besar di dalam membangun itu. Pak Anies, tadi ada satu hal menarik yang Anda sampaikan, yaitu dengan program KSBB adalah membalikkan pesan. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan, sinyal apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan saya tanyakan kepada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sesaat lagi selepas jeda.